Halo Batik Lovers, ketemu lagi dengan saya di Batik Organik Channel. Yuk dukung terus lokal brand pilihan kamu dan bangga memakai produk lokal. Sudah banyak loh produk lokal yang go global dan berkualitas, tentunya karena dukungan kita semua. Nah Batik Lovers, kali ini kita mau membagikan cerita mengenai salah satu batik yang sangat populer di Indonesia. Dan ternyata asal-usul dari batik ini merupakan penggabungan atau asimilasi dari dua negara loh. Nah, lahir dari kebudayaan yang berbeda ini membuat batik ini bertahan melewati waktu yang cukup lama dan merupakan salah satu batik yang sangat cantik di Indonesia. Penasaran kan? Simak terus ya video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, yuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu untuk UKM batik di Indonesia. Nah, Batik Lovers, batik yang banyak disukai masyarakat Indonesia ini, khususnya kaum perempuan, namanya yaitu batik encim. Sudah dengar kan pastinya? Nah, desainnya ini cukup sederhana, hanya beberapa bunga-bunga tabur atau buketan yang disusun dalam satu kain. Nah, bunga-bunga ini seperti soka, mawar, anyelir, anggrek, magnolia, dan bunga-bunga lainnya merupakan jenis bunga yang sering digunakan pada batik encim ini. Nah, lalu buketan diperindah dengan beberapa adanya hiasan kupu-kupu ataupun burung-burung yang mengelilingi buketan bunga-bunga tersebut. Nah, gimana sih asal-usul dan ciri khas dari batik encim ini? Nah, buketan yang berarti kumpulan dari bunga-bunga ini, hal ini merupakan pengaruh dari budaya Belanda dalam menyusun atau merakit bunga. Kata buket sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu buket. Dan adapun gambar kupu-kupu, bunga maupun burung-burung yang mengelilingi buketan ini adalah pengaruh dari budaya Cina. Nah, oleh karena itu batik encim yang dikenal sebagai batik perpaduan dari budaya Tionghoa dan Belanda ataupun batik Tionghoa peranakan bergaya Belanda. Batik Lovers, untuk sejarahnya sendiri, nama encim yaitu berasal dari pada masa kependudukan Belanda. Pada awalnya wanita-wanita peranakan Tionghoa ini yang berada di Pekalongan mengenakan busana kebaya dalam kesehariannya. Nah, kebaya yang merupakan busana wanita Jawa dipadankan dengan sarung batik dengan desain khas Pekalongan. Ada istilah namanya kebaya encim dan batik encim yang muncul untuk menyebutkan busana sehari-hari wanita peranakan Tionghoa. Kali itu untuk menunjukkan jenis busana yang dipakai oleh encim-encim di masa itu. Nah, encim sendiri adalah kata serapan dari bahasa Hokkien yaitu cici yang menyebut kakak perempuan. Percampuran atau asimilasi dua budaya berbeda pada satu batik ini tidak ada filosofinya secara khusus dalam batik encim. Namun keindahan bunga-bunga dalam kehalusan teknik yang diberikan pada penyukanya, beberapa alternatif desain biasanya hanya memberikan variasi pada latar belakang kain-kain dengan latar belakang polosan atau putih ataupun berwarna, atau dengan background seperti motif-motif yang sangat kecil atau dikenal dengan nama tanahan. Nah, nama tanahan ini menjadi background yang digunakan untuk batik-batik encim di bagian bawahnya. Nah, variasi lain adalah dengan memberikan tumpal atau tanpa tumpal untuk dikenakan sebagai sarung, dan warna-warna batik encim sendiri seperti biru putih atau warna pastel lainnya merupakan ciri dari produsen khas Cina. Nah, sementara ukuran ornamen flora yang besar dipengaruhi oleh budaya Eropa dengan lahirnya motif buket ini. Menarik ya Batik Lovers. Nah, Batik Lovers, gimana sih perkembangan batik encim saat ini? Nah, sampai saat ini batik encim terus berkembang dan digunakan sebagai busana dengan berbagai macam rancangan dan model. Hal ini membuat masyarakat semakin memiliki banyak pilihan pastinya. Nah, tidak hanya dijadikan sebagai sarung, dengan desain yang menarik ini, batik encim yang bermotif ini juga banyak didesain menjadi kemeja pria untuk kesan yang lebih casual.
Namun untuk kemeja-kemeja pria ini biasanya yang digunakan adalah warna-warna solid seperti hitam, navy, lalu ada marun, merah, dan warna-warna solid lainnya. Nah, batik ini pun sekarang sudah dibuat dalam bentuk beraneka ragam untuk bahan-bahan interior ataupun home living dan lain-lainnya. Nah, batik lovers, dari ulasan kita sebelumnya, mungkin sebagian dari batik lovers masih belum jelas mengenai batik encim ini ya. Nah, kita sedikit review aja nih. Kali ini kita mau sedikit melihat jenis-jenis batik encim dari teknik pembatikannya maupun pewarnaannya. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini adalah salah satu batik encim yang menggunakan bahan katun satin. Ini bahannya sedikit lembut dan mengkilap seperti semi sutra. Nah, agak tipis dibandingkan dengan jenis katun. Nah, dengan bahan katun satin ini akan lebih memunculkan warna yang digunakan. Nah, seperti yang kita ulas sebelumnya, batik encim ini bisa memiliki tumpal ataupun non tumpal. Nah, kebetulan di sini kita review di sini adalah batik encim yang menggunakan tumpal juga berbentuk bunga. Sama dengan motif dasar bunganya. Nah, ini di pinggiran kainnya ini yang namanya tumpal ini ditulis dengan bunga-bunga seperti ini, bunga-bunga yang lebih kecil pastinya. Nah, kebetulan di sini adalah jenis encim yang menggunakan tanahan, motif tanahan. Bisa lihat nggak ya batik lovers dari situ? Kalau di sini adalah adanya proses motif tanahan sebagai background dari motif buketan encimnya itu sendiri. Nah, motif tanahan ini dibuat agak menjadi dasar dari kain dan untuk yang bunga-bunganya ini akan menjadi lebih timbul. Nah, untuk tanahannya sendiri ini seperti hanya bayangan aja ya, karena ini prosesnya pembatikannya dilakukan pertama kali atau sebagai dasar. Jadi setelah itu baru dilakukan pengecapan yang kedua ini, yaitu motif-motif encimnya ini yang bunga-bunganya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, tadi juga kita bahas motif batik encim ini juga sebagian ada berpola sarung. Nah, kurang lebih seperti ini pola sarung yang dimaksud itu. Ada sebagian warna yang orange ini adalah motif sarung untuk bisa dijadikan bagian belakang atau depan sarungnya. Nah, ini adalah bagian pembatasnya untuk membatasi penampakan sarung di bagian depan ataupun belakang. Nah, ini bagian belakangnya sebagai warna dasar dari kain encim ini. Ini berwarna merah seperti ini. Nah, bisa dilihat ya batik lovers. Oke, selanjutnya review produk batik encim yang kedua, yaitu kita tunjukkan dari bahan katun. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini adalah batik encim yang menggunakan bahan katun primissima. Kainnya halus seperti katun pada umumnya, tapi lebih rapat dibandingkan dengan kain yang digunakan untuk batik cap. Nah, motifnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, ini ada pengembangan dari desain dari motifnya. Ini merupakan desain motif anggrek ataupun orchid. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini di bagian sarungnya ini terdapat motif lereng, tapi bentukannya adalah bunga-bunga kecil dari buketannya juga ini seperti ini. Nah, contohnya seperti ini dibuat dalam bentuk lereng. Ini sebetulnya bisa dimodifikasi dalam bentuk bebas ya. Bisa saja hanya buketannya saja berpola lurus ataupun tabur, atau juga lerengan seperti ini untuk mempertegas adanya gradasi warna dengan warna dasar. Nah, ini kebetulan warna dari batik encim ini adalah warna merah dan warna peach atau salem pekat. Nah, kurang lebih seperti ini. Cantik bukan?
Nah, untuk selanjutnya kita review nih produk batik encim yang menggunakan motif tumpal dengan jenis lain ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Berbeda dengan jenis sebelumnya, batik encim yang sekarang kita review ini adalah kombinasi atau modifikasi dengan tidak hanya buketan saja, tapi di sisi sebelahnya itu menggunakan parang. Nah, seperti ini, cat parang itu dicat terlebih dahulu, kemudian baru berikan tambahan cat buketan bunga-bunganya. Nah, polosannya seperti ini. Di sisi tepiannya juga digunakan tumpal bermotif parang, jadi lebih mempermanis sih untuk kain yang di desain ini. Nah, ini seperti ini hasilnya. Ini kebalikannya dari yang polos tadi. Lebih banyak dasarnya ini adalah yang bermotif parang ini. Nah, sedangkan yang digunakan untuk bagian sarungnya adalah yang polosan seperti ini. Nah, parang yang ini juga digunakan tumpal juga seperti ini. Nah, ini sangat cocok, motif ini digunakan untuk kemeja laki-laki juga ya. Jadi jangan salah loh batik lovers, encim ini tidak hanya digunakan untuk wanita aja karena motifnya yang bunga-bunga, tapi juga bisa digunakan untuk kemeja laki-laki atau pria. Nah, seperti ini untuk mempertegas kesan untuk digunakan laki-laki juga, encim ini menggunakan motif parang ya, seperti ini. Nah, ini seperti yang kita ulas sebelumnya, ini juga selain motif bunga-bunga dipertegas dengan motif burung-burung. Nah, seperti ini. Semakin cantik bukan ya? Nah, batik lovers, itu tadi review kita untuk batik encim. Jadi ada perbedaannya, ada yang menggunakan motif tanahan sebagai motif dasarnya, dan ada juga yang polosan tidak bermotif tanahan. Nah, ada juga batik encim yang digunakan atau dimodifikasi dengan menggunakan cap batik parang. Nah, seru ya batik lovers mengenai batik encim dan perjalanannya di Indonesia ini. Nah, perpaduan berbagai latar belakang dan budaya dari berbagai bangsa yang berasimilasi ini bersatu dalam ikatan karya seni yang sangat indah. Nah, tentunya kita semua harus terus mempertahankan batik ini untuk generasi selanjutnya ya, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap hasil karya anak bangsa di masa lalu. Nah, buat kamu yang belum punya koleksi batik encim, bisa ditambah koleksinya ya di rumah. Dan batik lovers, buat kamu yang pengen kita bahas tentang apa di channel ini, silahkan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa dan terima kasih.